Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana, amma ba'du. Baik jemaah sekalian, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam kajian Ahad subuh ini. Dan tadi sudah disampaikan tema kita kali ini adalah seputar Ramadan, atau langsung kita masuk fikih Ramadan. Kalau saya lihat kalender di HP saya, hari ini sudah tanggal 11 Sya'ban ya. 11 Sya'ban berarti secara perhitungan manusia kira-kira 20 hari lagi kira-kira ya sudah masuk bulan suci Ramadan. Dan kalender dalam Hijriah itu hanya ada dua kemungkinan, 29 atau 30 ya. Tidak bisa dipastikan bulan ini 29 atau 30. Oleh sebab itu ya kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana doa kita yang sering dipanjatkan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Mudah-mudahan di bulan Sya'ban ini Allah memberkahi kita semua dan Allah memberkahi bulan Sya'ban untuk kita, dan kita insyaallah bertemu dengan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Sebelum masuk Ramadan, kita masuk di bulan Sya'ban ya. Dan tadi saya sampaikan ini bulan Sya'ban sudah tanggal 11. Kalau biasa yang pada puasa Ayyamul Bid berarti hari Ahad sudah tanggal 12 ya kan? Berarti Senin, Selasa, Rabu 13, 14, 15. Nah, menurut saya perlu juga kita pahami tentang Sya'ban dan nisfu Sya'ban yang menjadi hal kontroversi di masyarakat. Banyak ustadz yang berbeda pendapat tentang nisfu Sya'ban termasuk amalan-amalan di nisfu Sya'ban. Saya ingin jelaskan sebenarnya nisfu Sya'ban itu apa. Kalau artinya nisfu Sya'ban itu artinya adalah pertengahan bulan Sya'ban ya. Nisfu itu artinya pertengahan. Setiap bulan pasti ada pertengahannya ya, pertengahannya tanggal 14 itu biasanya dianggap sebagai pertengahan. Jadi kalau sekarang tanggal 11, berarti tadi saya katakan besok Ahad 12 ya, Senin 13, Selasa 14. Maka Selasa malam Rabu itu ya, masyarakat di Indonesia terbagi menjadi dua. Ada yang melakukan sesuatu ritual tertentu, ada yang tidak, ritual yang terkait dengan nisfu Sya'ban. Kalau nisfu Sya'bannya pasti ada dong Pak ya. Setiap bulan kan pasti ada pertengahannya. Nisfu Ramadan, nisfu Syawal, nisfu Dzulqa'dah, nisfu Dzulhijjah. Jadi sebenarnya kalau nisfu Sya'ban itu ya pasti ada. Tapi apakah ada ritual khusus di malam nisfu Sya'ban? Nah, itu yang menjadi khilafiyah. Kalau nisfu Sya'ban enggak ada nisfu Sya'ban, itu ya salah Pak ya. Nisfu itu kan pertengahan ya. Pertengahan bulan Sya'ban ya pasti ada. Sebagaimana pertengahan bulan Ramadan ada, pertengahan bulan Dzulqa'dah juga ada. Jadi yang berbeda itu adalah ada enggak sih ritual tentang nisfu Sya'ban. Jadi saya katakan ini masalah khilafiyah. Memang ada hadis-hadis yang membahas tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban. Cuman hadisnya itu dhaif ya. Karena hadisnya dhaif, jadi ada yang pakai, ada yang tidak. Nah, kalau masalah ritual nisfu Sya'ban di malam hari biasanya mereka membaca surat Yasin 3 kali, kemudian ada sholat nisfu Sya'ban, besoknya puasa. Ini menurut yang saya pahami memang dalilnya sangat lemah ya. Ritual khusus tentang membaca Yasin 3 kali, kemudian tadi sholat nisfu Sya'ban. Tapi kalau orang membaca Al-Quran kan sebenarnya nggak salah ya.
Orang baca Quran kan nggak dosa. Jadi maksud saya, sikap kita terhadap masyarakat yang membaca Yasin 3 kali, ya jangan dihukumi terus dia masuk neraka gara-gara baca surat Yasin itu ya. Ya diluruskan aja, baca Yasin, baca Al-Quran bagus. Ya mestinya sih tidak karena nisfu Sa'ban membaca Yasin. Ya baca Yasin, baca Al-Baqarah, baca Ali Imran, baca Al-Mulk, baca Al-Hasyr, silakan saja ya. Jadi kalau kita tidak membaca, ya apa? Saya sendiri tidak membuat ritual itu sendiri. Tapi kalau ada orang baca Quran, ya jangan sampai orang baca Quran dibilang bid'ah terus masuk neraka. Ini malah masuk orang baca Quran malah dosa sih. Mendingan nggak baca Quran sekalian dong. Nanti kan khawatirnya malah seperti itu. Jadi tolong sikap kita harus bijak. Baca Quran silakan baca Quran ya. Tapi dalil atau perintah tentang membaca surat Yasin pada malam nisfu Sa'ban secara khusus itu tidak kuat. Tapi karena para ulama membuat kaidah begini, kalau ada amalan yang baik, seandainya nggak ada hadis itu kan nggak apa-apa juga. Maksudnya seandainya hadis tentang nisfu Sa'ban itu tidak ada, orang baca Yasin kan boleh-boleh juga kan. Nah jadi kalau cuma buat fadhailul a'mal membaca Al-Quran, yang baca Al-Quran itu udah pasti baik lah, mau kapan saja baik, silakan saja. Tapi menjadikan fadhailul a'mal di nisfu Sa'bannya aja yang jadi khilafiyah. Kalau sholatnya, sebagian ustadz itu mengalihkan, ya sebenarnya bukan sholat nisfu Sa'ban, kita sholat hajat aja. Jadi kalau misalnya, kalau di sini masyarakatnya tidak melaksanakan, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya Bapak hidup di suatu wilayah, masyarakat situ maunya ada nisfu Sa'ban. Kalau enggak Bapak nanti malah dimusuhin ya kan. Gimana caranya? Adain sholatnya bukan sholat nisfu Sa'ban. Adain sholat apa? Sholat hajat misalnya ya. Atau kalau misalnya pelaksanaannya ba'da isya ya sholat witir misalnya. Nanti masing-masing. Atau sholat sholat sunnah mutlak namanya, sholat sunnah pokoknya gitu ya, kan boleh-boleh aja. Jadi cara mengalihkan kegiatan masyarakat dan cara meluruskannya kalau saya pribadi cenderung seperti itu. Kemudian masalah puasa nisfu Sa'ban, kan kita sudah terbiasa ya kenal dengan puasa Ayyamul Bid. Puasa Ayyamul Bid kan 3 hari. Nah kalau nisfu Sa'ban 1 hari kan. Nah sekarang kita luruskan aja. Mestinya puasa nisfu Sa'ban, puasa di pertengahan bulan itu adalah 3 hari. Mau bulan Sya'ban enggak, mau bulan Rajab, mau bulan apalagi Muharram, mau bulan Dzulqa'dah, mau Dzulhijjah, setiap pertengahan bulan kan memang disunahkan untuk puasa, tapi yang benar 3 hari, bukan 1 hari. Nah itu kita luruskanlah masyarakat seperti itu ya. Jadi supaya kita tidak terpolarisasi hanya masalah-masalah kecil, tapi sebaiknya kita luruskan ya, kita luruskan. Saya sendiri tidak mengadakan, tapi kalau orang baca Yasin kemudian saya suruh mengatakan masuk neraka gara-gara baca surat Yasin itu kayaknya nggak masuk akal juga. Orang baca Quran malah dibilang masuk neraka. Orang puasa, puasanya kan 1 hari, dia salahnya di situ. Harusnya bilang puasa 3 hari. Kalau bilang puasa 3 hari, siapa yang berbeda pendapat? Nggak ada yang berbeda pendapat. Semua ulama mengatakan ada puasa Ayyamul Bid. Ayyamul Bid itu di tengah bulan. Nah kalau di tengah bulan Sa'ban orang menyebutnya nisfu Sa'ban. Nah jadi kita luruskan aja, puasa Ayyamul Bid di bulan Sa'ban 3 hari. Kalau mau puasa Senin, Selasa, Rabu, berarti untuk konteks hari ini gitu ya. Jadi ini perlu kita ketahui supaya hal-hal semacam ini tidak perlu menimbulkan perpecahan dan permusuhan di antara kita ya. Karena ibadah puasa Ayyamul Bid, ibadah yang namanya sholat hajat, ibadah yang namanya baca Al-Quran itu jelas ibadah yang baik. Cuman mengkhususkannya di malam nisfu Sa'ban ya, itu hadisnya dhaif. Ada tapi dhaif ya. Karena ada hadis dhaifnya, jadi ya jangan dibilang masuk neraka gara-gara melakukan hal itu. Kemudian beberapa poin yang ingin saya ingatkan di sini adalah satu, mengingatkan tentang kewajiban membayar puasa bagi yang memiliki hutang puasa ya, qadha namanya. Qadha itu
melaksanakan sesuatu setelah waktunya habis, itu namanya qadha, Pak ya. Kalau ada yang sholat subuh jam 7 pagi itu namanya qadha juga ya. Puasa Ramadan di bulan Syawal, di bulan Dzulqa'dah dan seterusnya itu namanya qadha. Nah ini barangkali ada di antara kita atau keluarga kita. Nah mungkin kalau bapak-bapak nggak banyak, tapi kalau istri, anak perempuan itu kan probability kemungkinan besarnya punya utang puasa itu besar sekali ya. Nah diingetin, karena kalau sudah masuk bulan Ramadan belum bayar utang tahun yang kemarin, berarti sudah terlambat ya. Nah, terlambat, kalau sengaja terlambat, melambatkan diri ya dosa gitu loh ya. Tapi kalau terlambat karena ada udzur terus, misalnya apa, ibu-ibu yang menyusuin sama hamil, nggak berhenti hamil menyusui ya, belum sempat bayar utang puasa ya tidak berdosa. Tapi kalau sengaja dan tiada udzur maka nggak boleh ya. Jadi diingetin. Nah kemudian tentang puasa sunnah setelah nisfu Sya'ban, itu ada hadis yang melarang setelah masuk nisfu Sya'ban itu jangan puasa. Setelah masuk nisfu Sya'ban jangan puasa. Itu perlu dijelasin ya. Itu maksudnya begini, tidak ada puasa khusus setelah nisfu Sya'ban. Maksudnya adalah zaman dahulu Yahudi itu kalau diperintahkan berpuasa, ada di antara mereka yang memajukan, mempercepat masuknya bulan puasa mereka. Ada yang 1 hari, ada yang 2 hari, ada yang 3 hari, ada yang 4 hari. Nah kalau di dalam Islam nggak boleh seperti itu ya, nggak boleh nambah-nambahin. Jadi jangan kepingin suatu kebaikan, saya mau persiapan Ramadan deh, puasa dulu, setelah nisfu Sya'ban besok tanggal 20, 21, 25, 27, nggak boleh itu. Tapi bagi orang yang sudah terbiasa puasa Senin Kamis ya, dia berpuasa Senin Kamis setelah nisfu Sya'ban ya nggak masalah. Itu bukan puasa setelah nisfu Sya'ban, itu puasa Senin Kamis namanya. Seperti kemarin ada yang nanya kepada saya, Ustaz, itu kan kalau lagi i'tikaf di masjid, itu kan orang otomatis mandinya juga di kamar mandi masjid ya. Itu kan kamar mandi umum ya. Bukannya ada larangan wanita itu mandi di tempat pemandian umum. Nah itu contoh pertanyaan seperti itu. Ada lagi pertanyaan, Ustaz, sehari-hari kita ini beli air minum, bukannya ada hadis yang melarang kita menjual belikan air? Kan ada kan? Nah maka itu perlu dipahami dengan utuh pemahamannya. Yang dimaksudkan dilarang memperjualbelikan air itu adalah dilarang memperjualbelikan air yang masih berada di publik area. Yang kedua adalah dilarang memperjualbelikan air yang menjadi air kita tapi air yang berlebih. Itu makruh. Kenapa? Wong air aja kok dijual, kasih ke orang kenapa ya? Orang itu semuanya butuh air. Ya kalau dia butuh air jangan sampai kamu gak kasih air. Gak mau ngasih saya kalau kamu gak bayar. Kalau mau belikan ya tetap boleh-boleh aja seperti kita beli minum air putih sehari-hari selama ini. Tapi itu bagian daripada pelit gitu kan. Harusnya air itu didistribusikan secara gratis gitu loh ya. Kemudian tadi dilarang wanita mandi di tempat pemandian umum. Maksudnya pemandian umum yang terbuka seperti di zaman dahulu. Ya, yang bercampur laki perempuan atau bisa dilihat oleh laki-laki. Ya kalau kamar mandi umum tapi yang tertutup rapat ya nggak masalah seperti yang zaman sekarang. Pemandian umum di zaman Nabi dulu kan berbeda dengan pemandian umum sekarang. Nah begitu pula dengan memahami tentang larangan puasa setelah nisfu Sya'ban. Maksudnya tidak ada puasa khusus setelah nisfu Sya'ban ya. Nah kemudian yang terakhir satu lagi di akhir bulan Sya'ban, di akhir bulan Sya'ban tanggal 30 Sya'ban itu disebut dengan Yaumus Syak, hari ragu-ragu. 30 Sya'ban ini sebenarnya sudah masuk Ramadan atau belum? Tadi kan saya sampaikan bulan Hijriah itu adanya 29 atau 30. Kalau udah 29 maka para ahli ulamanya atau pemerintahnya melakukan ru'yah, berusaha melakukan ru'yah. Jika terlihat tanggal maka
masuk bulan ya, berarti habislah bulan itu pada 29 hari. Kalau nggak terlihat, maka berarti masih hari ke-30. Nah, di akhir bulan Sya'ban itu dalam istilah bahasa Arabnya, dalam istilah fikihnya disebut dengan yaumus syak. Ini Ramadan atau tidak ya, ragu-ragu. Nah, kita tidak boleh puasa di yaumus syak. Maka nanti kalau misalnya ya, Ramadannya 23 apa 24 sih itu kan. Kadang-kadang nih ada orang yang bilang begini, ini udah Ramadan, kamu kalau nggak puasa dosa, gitu kan? Nanti di Idul Fitri juga sama. Ini udah Idul Fitri, kamu kalau puasa dosa. Sebenarnya sama aja jamaah sekalian ya. Jadi kalau antum berkeyakinan ini udah Idul Fitri, puasa dosa. Tapi kalau ini belum Idul Fitri, nggak puasa juga dosa, gitu kan? Kalau ini sudah Ramadan nggak puasa dosa. Kalau ini belum Ramadan puasa juga dosa juga, nggak boleh juga. Karena nggak boleh memajukan Ramadan dengan 1 hari atau 2 hari. Jadi la tuqaddimu Ramadana bi shaumi yaumin aw yaumain. Jangan mendahulukan memajukan Ramadan dengan berpuasa 1 hari atau 2 hari. Kalau belum ya belum, kalau udah gitu. Jadi jangan ragu-ragu. Gitu ya. Jadi ini hal-hal terkait dengan pra-Ramadannya saya jelasin secara singkat-singkat. Kemudian ziarah kubur ya. Ziarah kubur itu di Indonesia ini ada macam tradisi. Kalau menjelang Ramadan itu pada ziarah kubur, khususnya di Jakarta. Kalau di daerah saya kalau menjelang Idul Fitri, kalau di sini rupanya menjelang Ramadan ya. Ya saya katakan ziarah kubur itu perkara yang disunnahkan. Kapan orang ziarah kubur ya terserah aja. Kapan sempatnya? Ya, kapan sempatnya. Dulu ziarah kubur itu dilarang, tapi kemudian tidak dilarang. Bahkan Rasulullah memerintahkannya karena ziarah kubur itu bisa mengingatkan pada kematian, supaya orang bersiap-siap ya menghadapi kematian dengan menyiapkan amal solehnya. Jadi ziarah kubur itu tidak dilarang. Jadi jangan sampai nanti misalnya kita yang tidak biasa ziarah kubur, ada orang ziarah kubur diledek-ledekin ya. Ya kalau kita nggak ziarah kubur ya udah nggak apa-apa, bukan hal yang wajib ini. Tapi ada orang yang ziarah kubur jangan diledek-ledekin ya. Orang ziarah kubur kapan? Menjelang Ramadan kayak, menjelang Lebaran kayak, pas hari libur kayak, ya terserah pada waktunya masing-masing. Kalau saya bilang di Indonesia khususnya di Jakarta ini kalau orang mengadakan walimah biasanya hari apa Pak? Resepsi hari apa? Hari Ahad kan? Nah, ada nggak hadisnya yang memerintahkan walimah supaya hari Ahad Pak? Kalau resepsi perkawinan itu hendaknya hari Sabtu atau hari Minggu itu ada nggak hadis yang begitu? Tapi kenapa orang pada melaksanakan resepsi di hari Sabtu atau Minggu Pak? Jadi mereka melaksanakan resepsi hari Sabtu atau Ahad bukan karena itu dianggap sebagai satu ritual yang bagus itu hari Sabtu Ahad menurut hadis, tidak, tapi waktu yang cocok ya buat dirinya itu untuk mengadakan acara resepsi, dan yang diundang supaya kira-kira mau datang itu ya hari Sabtu Ahad. Kalau bisa Sabtu Ahad tanggal muda itu Pak ya. Jadi yang datang amplopnya gede-gede itu kan. Kalau ada tanggal 2 nanti takutnya kecil-kecil. Nah, jadi seperti itu. Seperti kita mengadakan pengajian. Kenapa pengajiannya tiap hari Sabtu sih Pak? Memang ada hadis memerintahkan supaya kita belajar tiap hari Sabtu itu. Sebenarnya kan logikanya di situ. Nah, kalau di daerah saya, kalau sudah menjelang Ramadan, orang di kampung, ya dagang-dagang, petani udah pada mulai libur gitu kan. Maka mereka gunakan untuk ziarah kubur. Kalau di Jakarta saya belum tahu ya, asal usulnya dulu kok menjelang Ramadan itu apa saya nggak tahu ya. Sama dengan orang mudik di bulan Ramadan menjelang Idul Fitri. Itu karena ya karena ada libur aja. Coba kalau misalnya liburnya yang panjang itu bukan dibuat di Idul Fitri, Idul Adha aja. Nanti mudik beda ke Idul Adha. Jadi kalau mau menghilangkan mudik, nggak ada libur aja di bulan Ramadan ya, di Idul Fitri. Nanti nggak ada mudik ya. Jadi ini sebenarnya masalah kelonggaran waktu saja. Kita belajar kelonggaran waktu kita mudik. Kalau ada kelonggaran waktu orang menziarah kubur, ya silahkan. Tapi tidak secara khusus harus menjelang Ramadan atau harus menjelang puasa. Nah ini fikih Ramadan yang pra Ramadannya ya.
Ini beberapa hadisnya saya baca secara singkat. Man shoma yauma syakki faqad asa Abul Qasim. Siapa yang berpuasa pada hari syak, maka dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim. Abul Qasim itu nama julukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dijelaskan al-yaumul ladzi yatahaddatsun nasu fihi bi ru'yatil hilal wa lam tathbut ru'yatuhu, ya. Yang namanya yaumus syak adalah hari yang orang-orang melakukan ru'yah tetapi tidak ada bulan. Jadi kalau tanggal 29 Sya'ban lihat ternyata nggak ada tanggal, belum ada bulan, ya udah belum, berarti besok nggak usah puasa. Malah nggak boleh itu kan. Kalau memang belum ada tanggal ya udah nggak usah puasa aja, ya. Gitu, ya. Kemudian mana lagi nih? Sebentar. Yang penting-penting nanti ada slide berikutnya soalnya. Kalau ini biasalah, ya, ini bukan tinjauan fikih, ya. Kita berdoa untuk mendapatkan kesempatan bertemu dengan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan, ya. Kemudian berikutnya kita juga perlu belajar, ini udah bener nih, ya. Menjelang Ramadan kita belajarnya dialihkan temanya tentang Ramadan. Jangan sampai pas Ramadan ada yang belum tahu, atau pas Ramadan baru belajar tentang Ramadan, udah terlambat. Sebelum Ramadan kita belajar Ramadan, sebelum waktunya zakat nanti kita bayar zakat, kan gitu kan. Apa belajar tentang zakat itu, ya. Jangan belajar manasik haji udah sampai sana baru manasik, ya. Ya terlambat, ya. Sebelum haji belajar manasik. Kalau belajar haji sekarang belum terlalu penting, ya. Belum terlalu penting. Kenapa? Ya kan kita tidak akan berangkat haji di waktu dekat ini, itu kan. Oke. Nah, ada baiknya, ya, kalau mau Ramadan kita melakukan pengecekan kesehatan, ya kan. Ada yang cek gigi, ada yang cek apa, supaya harapannya kalau pas Ramadan tuh benar-benar dalam kondisi fit dan prima. Nah, itu bagian daripada ikhtiar kita menyambut bulan Ramadan. Bagus-bagus aja, ya kan. Bagus, ya. Saya biasanya kalau suka mules misalnya, saya biasanya kok suka pusing, saya biasanya suka kambuh mahnya. Nah, sekarang coba menjelang Ramadan kita lakukan ikhtiar gimana supaya di bulan Ramadan saya tetap fit prima sehingga saya bisa menjalankan ibadah full. Itu perlu dilakukan ikhtiar kalau menurut saya, ya. Ya, kalau kita berjalan apa adanya ya kurang maksimal nanti, ya. Oke. Berikutnya yang masalah fikih, ini tidak masalah fikih jadi tidak saya sampaikan. Saya mau bahas masalah fikihnya aja. Nah, kapan sebenarnya kita mulai puasa? 1 Ramadan jawabannya, Pak, ya. Masyarakat ini kan pada nanya-nanya saya, tanggal 22 apa 23? Kalau saya bilang nggak boleh memastikan, ya, karena kan ada ayat yang menyatakan wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Janganlah kamu mengatakan besok saya melakukan sesuatu kecuali insya Allah. Memastikan sesuatu di dalam Al-Quran itu sebenarnya kita nggak boleh. Nanti kalau pas kajian tafsir, ya, nanti silakan dikaji ayat ini. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Itu ayatnya menarik sekali. Dulu saya punya dosen kasih ilustrasi begini, itu, Pak. Ada orang mau pergi ke pasar, ngapain? Beli kambing. Ditanya sama temannya, kamu ngapain ke pasar? Mau beli kambing. Bilang dong insya Allah. Ngapain insya Allah? Udah pasti kok, saya mau ke pasar mau beli kambing, memang butuh kambing, duitnya juga ada, kambingnya juga banyak, ngapain pakai insya Allah? Pas sampai ke pasar, Pak, saya ke pasar mau bayar, duitnya ternyata hilang, dompetnya nggak ada. Akhirnya dia nggak jadi beli kambing. Terus ketemu temannya yang tadi, kamu nggak jadi beli kambing, mana kambingnya? Nggak jadi beli. Kenapa? Nggak jadi, insya Allah. Insya Allah nggak jadi beli kambing, katanya. Duitnya hilang. Itu udah terlambat. Insya Allah itu diucapkan untuk sesuatu yang belum terjadi, ya. Nah, terkait dengan puasa, ini ada hadisnya, ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari, di sini disebutkan, la tasumu hatta tarawul hilal wa la tuftiru hatta tarawhu fa in ghumma alaikum faqdurulah. Janganlah kamu berpuasa sampai kamu melihat hilal, dan jangan kamu beridul fitri, berbuka, maksudnya beridul fitri sampai kamu melihat hilal.
Fa in ghumma alaikum, kalau mendung, faqdurulah, maka perkirakanlah. Ya. Jadi di Indonesia ini ada madhab hisab dan ada madhab ru'yah. Ya. Mohon maaf kalau saya menyebutkan nama ya. Dalam hal Muhammadiyah itu menggunakan hisab. Ya. Kemudian pemerintah menggunakan ru'yah. Kalau melihat ini sebenarnya yang lebih cocok sebenarnya adalah ru'yah. Tapi saya juga tidak mengatakan yang hisab terus berdosa, tidak. Karena ada kata apa? Faqdurulah, maka perkirakanlah. Nah, jadi perkiraan kapan Ramadan, kapan Syawal, kapan tanggal 1. Nah, itu namanya ilmunya ilmu hisab. Jadi dalam hal ini pemerintah menggunakan bagian pertama. Aslinya para ulama menggunakan ruqyah sebenarnya ya, bukan ruqyah ya. Kalau ruqyah itu pengobatan yang bacain ayat-ayat itu pakai qaf, ruqyah. Kalau ini ruqyah dari kata ro'a ya ro pakai hamzah ya, pakai hamzah ruqyah. Jadi jangan puasa sampai kamu melihat hilal. Jangan berbuka puasa, maksudnya Idul Fitri di sini, iftar itu di sini adalah Idul Fitri, sampai kamu melihat hilal. Jadi kalau kita menggunakan ru'yah itu sebenarnya lebih tepat. Lebih tepat. Hanya masalahnya itu adalah tuduhan atau dugaan. Kira-kira ru'yah yang dilakukan pemerintah itu benar enggak sih? Nah, gitu masalahnya. Nah, tapi kita sebagai masyarakat awam kan tidak punya perangkat khusus untuk melakukan ru'yah. Ya kan? Dan kita juga tidak diperintahkan semua orang melakukan ru'yah, tidak. Hanya orang-orang yang ngerti saja. Kita tinggal menerima kabar orang yang telah melakukan ru'yah. Jadi kira-kira gitu maksud saya, ya karena kita ini orang awam tidak punya perangkat di dalam masalah ru'yah dan hisab. Ya sudah, kita ngikut pemerintah tidak bersalah, tidak berdosa. Kalau Muhammadiyah ya silakan saja dia menggunakan kata faqdurulah, dia memperkirakannya. Tapi kalau saya ditanya dalam hal ini, bukan saya anti Muhammadiyah, bukan ya. Saya karena tidak tercatat di mana-mana. Muhammadiyah juga enggak, NU juga enggak. Orang NU juga tidak mengaku saya NU, orang Muhammadiyah juga enggak mengaku saya Muhammadiyah, itu kan. Karena enggak punya anggota, enggak pengurus ya. Enggak pernah terjun di dalam organisasinya ya. Kalau sekolah dulu saya di lingkungan NU, kuliah di lingkungan Muhammadiyah ya. Tapi kalau saya disuruh milih, terus terang saja lebih milih kepada ru'yah ya, karena dalilnya lebih jelas. Kemudian ada ayat yang tadi kan nggak boleh memastikan. Insya Allah harusnya, insya Allah ya nanti tanggal sekian kita akan puasa. Insya Allah tanggal sekian nanti hari ini akan masuk Ramadan. Insya Allah hari ini akan masuk bulan Syawal. Seperti itu kalau menurut saya ya. Jadi jangan memastikan kalau menurut saya ya. Berdasarkan ayat yang tadi saya sampaikan dan hadis ini ya. Tapi silakan saja yang mau mengikuti Muhammadiyah langsung memastikan, yang ngikut pemerintah nunggu ru'yah ya silakan. Tapi saya lebih menyorot karena apa? Trust, kepercayaan terhadap pemerintah itu yang kurang. Kalau misalnya pemerintahnya mendapatkan trust, kepercayaan yang full dari masyarakat, itu jelas ru'yah itu lebih tepat ya. Jelas itu ru'yah lebih tepat ya. Oke. Ini hadis lain yang memberikan aturan tentang menentukan Ramadan. Kalau ini tadi kan faqdurulah, lakukan perkiraan. Kalau di sini apa? Fa in ghumma alaikum fa atimmu thalathin. Kalau mendung, enggak kelihatan hilal, ya udah genepin aja bulannya jadi 30 hari. Jadi enggak salah kalau misalnya bulan Sya'ban nanti jadi 30 hari, Ramadannya jadi tanggal 24 misalnya. Ya bisa-bisa aja, enggak dosa itu loh. Ada dalil ini gitu ya. Kalau 22 menurut saya kok jauh ya. Karena kalau 22 Maret itu berarti Sya'bannya cuma 28 hari. Jadi menurut saya terlalu jauh itu ya. Dan enggak boleh kan bulan hanya 28 hari. Bulan hanya 29 atau 30 dalam Hijriah gitu ya.
Jadi ada hadis lain yang menyatakan di sini maksudnya kalau tidak kelihatan ru'yah hilalnya maka genepin 30 harinya. Ya. Oke, itu seputar penentuan Ramadan ya. Penentuan Ramadan berlaku pula untuk penentuan Syawal. Kalau di Indonesia yang penting menentukan Syawal, bukan menentukan Ramadan ya. Karena kaitannya libur kan sama mudiknya itu. Bagi sebagian orang ditambah Ramadan. Tapi kalau di Saudi yang paling penting itu menentukan apa? 1 Dzulhijjah. Bukan 1 Idul Syawal atau 1 Ramadan. Maksudnya yang heboh lah ya, yang ditunggu-tunggu masyarakat kalau di sini itu ada 1 Ramadan dan 1 Syawal. Tapi kalau Saudi yang paling penting dirasakan dan bagi masyarakat Saudi itu adalah 1 Dzulhijjah. Karena itu nanti menyangkut pelaksanaan wukuf di Arafah. Wukufnya kapan? Hari raya kalau di Saudi itu yang meriah, yang heboh, yang rame itu Idul Adha, bukan Idul Fitri. Ya. Meskipun jamaah haji tidak melaksanakan sholat Idul Adha, tapi Idul Adha itu paling penting. Kaitannya adalah masalah wukuf. Ya. Saya nggak tahu benar apa salah. Katanya kalau wukufnya hari Jumat gitu ya, itu biasanya ada tunjangan lagi buat para karyawan, buat para pegawai yang disebut dengan Haji Akbar itu ya. Karena kalau Haji Akbar jamaahnya membludak, maka ada tunjangan, ada tambahan-tambahan penghasilan yang diterima oleh mereka. Nah, makanya itu penting juga ya. ada kaitannya dengan uang masalahnya. Makanya sangat penting itu buat masyarakat Saudi itu ya. Baik, tentang puasa kita perlu kenal bahwasanya puasa itu ada yang sunnah, ada yang wajib. Nah, puasa yang wajib itu ada 3. Mungkin selama ini kita tahunya puasa yang wajib cuma Ramadan ya. Nah ini saya jelasin, ada 3 loh Pak ya. Yang pertama puasa Ramadan, itu wajib, jelas ya. Ayatnya udah hafal semua insya Allah. Yang kedua, puasa kifarat. Jadi misalnya orang bersumpah tidak dipenuhi, ada ayatnya itu, suruh puasa 3 hari. Itu namanya puasa kifarat. Ada orang misalnya di bulan Ramadan melakukan hubungan suami istri di siang hari, dia harus bayar kifarat. Kifaratnya berapa? 2 bulan berturut-turut. 1 bulan aja jebol, 2 bulan kan? Ya memang berat ya. Jadi kifarat itu wajib. Tapi orang itu dikenakan kifarat kalau dia melakukan suatu kesalahan tertentu ya. Yang ketiga, termasuk puasa yang wajib adalah nazar. Nazar itu misalnya begini. Kalau nanti bulan Ramadan ini ada THR ya, saya mau puasa Syawal ya. Atau saya mau puasa 3 hari nanti di bulan Dzulqa'dah. Atau kalau anak saya diterima di perguruan tinggi negeri, saya akan puasa Senin Kamis. Itu contoh nazar. Nah, kalau sudah dinadzarin maka wajib dipenuhi. Ya. Kecuali nazarnya itu nazar yang dosa. Ntar kalau saya dapat duit saya traktir minum-minuman keras misalnya, itu wajib dibatalkan nazarnya, diganti dengan kifarat 3 hari berpuasa tadi. Ya. Tapi kalau nazarnya puasa, ya wajib dipenuhi, wajib dijalankan. Jadi yang tadinya sunnah menjadi wajib ketika nazar, karena ada perintah dari Rasulullah, siapa yang nazar maka dia wajib memenuhi, kecuali nazarnya adalah berisi tentang maksiat, itu yang nggak boleh. Tapi ini saran pribadi saya aja, kalau bisa kita jangan nazar ya, supaya tidak memberatkan diri pribadi kita masing-masing. Yang tidak wajib kita jadikan wajib. Takutnya nanti kita kelupaan atau kita ada udzur, kita nggak mampu. Nah kan ngerepotin kita sendiri kan. Kalau mau puasa sunnah puasa aja. Kalau mau sedekah aja, nggak usah pakai nazar. Sebagian ustadz itu ngeledek kira ya.
Orang nadar itu orang pelit ya. Orang mau berbuat baik aja pakai nantang pada Allah itu kan. Saya kalau dapat rezeki baru mau sedekah. Seakan-akan itu kan. Saya kalau nanti anak saya lulus, saya baru mau puasa. Ya berbuat baik aja lah langsung ya. Jadi ini saya katakan, sebagian ustadz ada yang mengatakan seperti itu. Nah kalau saya mengatakan, kalau bisa nggak usah nadar aja Pak, biar tidak memberatkan diri sendiri. Kalau udah nadar puasa Senin Kemis, kalau nggak puasa Senin Kemis jadi dosa. Kalau udah nadar sedekah, kalau nggak sedekah jadi dosa, ya kan? Udah kalau ada rezeki sedekah aja. Kalau ada kesempatan bisa berpuasa, puasalah, nggak usah nadar. Ya, jadi kalau normal akhirnya apa? Yang wajib cuma puasa Ramadan sama puasa kifarat. Supaya tidak kifarat, maka jangan melakukan pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan kita disuruh membayar kifarat. Ya, termasuk kifarat itu adalah kalau kita bersumpah tetapi tidak dipenuhi sumpahnya, nadar tapi tidak dipenuhi nadarnya, ya. Ini ulama sepakat saum Ramadan wajib dengan dalil Quran dan hadis, gak usah dibahas ya, udah tahu semua maksud saya ya. Kemudian nah ini rukunnya puasa. Yang namanya ibadah itu selalu ada syarat dan rukunnya. Kalau syarat itu dilakukan sebelum melakukan perbuatan itu. Syarat itu harus ada sebelum ibadah itu dijalankan. Kalau rukun itu sesuatu yang merupakan bagian dari ibadah itu. Supaya gampang kasih contoh sholat dulu Pak ya. Menutup aurat itu namanya syarat di dalam sholat. Tapi kalau baca Fatihah itu rukun. Jadi menutup aurat itu harus dilakukan sebelum sholat. Jadi nggak boleh sholat pakai sarung. Maksudnya lagi sholat malah baru pakai sarung gitu Pak ya. Jadi nanti kalau ada orang yang sholat pakai sarung boleh nggak? Ya nggak boleh. Kalau sholat disuruh-suruh ya nggak boleh. Lagi sholat kok disuruh-suruh. Jadi nyuruh-nyuruh orang sholat itu nggak boleh Pak itu Pak. Anak-anak kadang-kadang pada canda itu Pak ya. Maksudnya nyuruh-nyuruh orang yang lagi sholat. Kalau nyuruh orang untuk sholat boleh ya. Kalau nyuruh-nyuruh orang sholat ya boleh ya. Jadi yang namanya syarat dan rukun itu ada kesamaan dan ada perbedaannya. Karena kalau Bapak belajar fikih ibadah selalu ada syarat rukun. Dua-duanya harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi ibadahnya nggak sah. Bedanya syarat itu harus dipenuhi sebelum pelaksanaan. Kalau rukun harus dilakukan ketika melaksanakannya. Jadi kalau sholat itu contoh syaratnya adalah menutup aurat. Sebelum takbiratul ihram sudah menutup aurat. Ya. Kalau rukunnya sholat itu contohnya adalah baca suratul Fatihah. Mulai dari takbiratul ihram sampai salam itulah yang namanya rukun. Ya. Nah, kalau rukunnya puasa apa? Nah, gitu. Kalau rukunnya puasa itu cuma dua. Satu adalah niat. Dan niat itu dijelaskan di dalam hadis harus dilakukan dengan sistem tabyitun niat. Niat itu harus dilakukan di waktu malam hari. Puasa itu kan sebenarnya di siang hari. Siang itu dalam bahasa Arab batasannya dari fajar sampai maghrib Pak. Malam itu batasannya dari maghrib sampai fajar. Jadi bahasa Arab lailan wa naharo. Lailan itu mulai maghrib, naharon itu mulai subuh. Kalau bahasa Indonesia siang mungkin artinya duhur. Kalau bahasa Arab, kalau yang siang banget itu ya duhur sebenarnya. Kalau pagi namanya sobah. Sobahul khair. Kalau pagi kira-kira jam 7, jam 8 itu namanya waktu duha. Jadi istilah subuh, duha, duhur itu memang nama waktu. Disebut sholat subuh karena dilaksanakan di waktu pagi. Disebut dengan sholat duha karena dilaksanakan pada waktu duha. Disebut dengan sholat maghrib karena dilaksanakan pada waktu matahari terbenam. Maghrib itu artinya terbenam. Nah, ya. Jadi untuk niat biasanya ibadah-ibadah yang lain itu dilakukan pada waktu yang namanya niat pada waktu Bapak melakukan rukun yang pertama kali. Ini rada jelimet dikit. Kalau wudhu kapan niatnya? Pada waktu membasuh muka.
Sholat kapan niatnya? Pada waktu takbiratul ihram. Orang haji kapan niatnya? Pada waktu di mikot, kan? Tapi kalau niat puasa itu harus dilakukan di malam hari. Nggak boleh setelah azan subuh baru niat. Kenapa? Karena ada hadisnya, malam yubayyitis siyama fala siyama lahu, ya. Au kama qala Rasulullah, ya. Nah, saya tulis di sini enggak ada dalilnya enggak ya? Ya, saya tuliskan di sini, ya. Jadi istilahnya tabyitun niat, menginapkan niat, ya, menginapkan niat. Jadi niat itu harus dilakukan di malam hari sebelum subuh. Mau dilakukan isya jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, jam 11, jam 12, jam 1, 2, 3 silahkan. Ya, jadi rukunnya puasa itu cuma dua. Nomor satu adalah tabyitun niat, ya. Tapi niatnya itu harus dilakukan di malam hari. Nih sini ada tulisannya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Nah, di sini ada penjelasan kalau ini dari fikih sunnah. Wala budda an takuna qabla al-fajri min kulli lailatin min layali syahri Ramadan. Dan niat itu harus dilakukan sebelum fajar. Padahal mulai puasanya kan fajar, tapi niatnya harus sebelum fajar. Ini yang disebut dengan tabyitun niat. Semua ulama sepakat kalau niat itu tempatnya di hati, dan semua ulama sepakat bahwasanya niat itu tidak harus diucapkan. Ya, yang dilakukan oleh orang ketika mengatakan nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana, atau kalau ya seterusnya, kalau wudu nawaitul wudu ali rafil hadathi, kalau salat usolli fardhu subhi, itu namanya dalam bahasa Arab bukan niat tapi talaffuz bin niat, melafazkan niat, mengucapkan niat, yang niatnya itu di dalam hati. Semua ulama sepakat, ya. Nah, mengucapkan niat itu masalah khilafiyah. Tapi kalau niatnya sepakat di dalam hati dan niatnya wajib. Ada ulama yang mengatakan melafazkan niat itu sunnah. Berdasarkan apa? Berdasarkan talafut bin niat yang dicontohkan oleh Rasulullah dalam ihram umroh dan haji. Labbaik Allahumma umrotan, labbaik Allahumma hajjan. Itu niat haji, ya. Saya niat memenuhi panggilanmu ya Allah melaksanakan umroh. Labbaik Allahumma umrotan. Kalau haji, labbaik Allahumma hajjan. Boleh juga mengucapkan nawaitul umrata wa ahramtu biha, atau nawaitul hajja wa ahramtu bihi, boleh. Jadi beberapa ulama mengatakan talafut bin niat itu sunnah. Maka di masjid-masjid di Indonesia ini, di Jakarta dan sekitarnya juga kita melihat ada beberapa masjid kalau pas tarawih ada nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati fardhu lillahi ta'ala. Tapi ada yang mengatakan bid'ah juga, Pak. Kenapa? Talafut bin niat itu contohnya cuma di dalam haji dan umroh, bukan dalam masalah puasa, ya. Tapi nanti yang satu bantah, dan namanya contoh-contoh itu kan nggak perlu semuanya, ya kan? Tapi kan melafatkan niat itu ada contoh dari Rasulullah dalam masalah haji dan umroh. Ya nggak apa-apa kalau kita melafatkan niat di dalam puasa, di dalam wudu, dan di dalam sholat. Ini khilafiyahnya di situ, ya. Jadi karena ini masalah khilafiyah, jadi ya kita harus bijak. Yang saya minta, jangan masalah khilafiyah itu dianggap bid'ah. Beda loh Pak antara bid'ah dengan khilafiyah. Ini kadang-kadang masyarakat awam ini yang tidak paham fikih berlebihan. Kalau khilafiyah, kalau bid'ahnya lain lah, ya. Ini kan masalahnya ada dalilnya, cuman di dalam memahami dalilnya berbeda. Bid'ah itu sesuatu yang baru yang tidak ada contoh dari Rasulullah sama sekali. Melafatkan niat itu ada. Walaupun saya sendiri juga enggak pakai usolli, enggak pakai nawaitu, ya, kalau sholat, kalau wudu, ya. Tapi kita harus menghargai pendapat orang lain. Mereka itu ada dalilnya. Asal usulnya begitu, melafatkan niat dari haji dan umroh. Jadi nanti kalau Ramadan, ya masjid sini biasanya pakai ya Pak, nawaitu sama ghadin.
Enggak. Nah, enggak pakai enggak apa-apa, saya sendiri enggak mewajibkan. Tapi nanti kalau ketemu masjid yang ada nawaitu samanggotin, jangan dibilang ini masjid ahli bid'ah gitu kan. Hanya gara-gara nawaitu samanggotin dibilang bid'ah. Pak, ada dalilnya loh, Pak. Makanya orang itu dalam pepatah Arab dibilang begini, idza arafas sabab zalal ajab. Orang kalau tahu sebabnya, dia enggak heran. Tapi kalau orang enggak tahu sebabnya, enggak tahu hadisnya, dikit-dikit kaget, dikit-dikit kaget. Orang yang kagetan itu tanda-tanda orang yang belum berilmu. Itu dalam pepatah Arab diungkapkan seperti itu. Idza arafas sabab zalal ajab. Nah, jadi jangan kagetan. Kalau kita nggak tahu hadisnya, bilang nggak tahu, jangan bilang nggak ada hadisnya. Saya kadang-kadang kalau dengar orang nggak ada hadisnya, saya tanya, "Bang, kamu punya kitab hadis berapa?" Dia bilang. Terus udah kamu baca, yang udah kamu baca berapa itu kan? Ya kalau belum tahu hadisnya nggak apa, kamu nggak ngamalin nggak apa-apa. Tapi jangan langsung menghakimi nggak ada hadisnya. Padahal hadisnya ada sebenarnya, cuman kita belum baca. Kemudian hadisnya doif. Nah Pak, menilai sebuah hadis doif itu juga tidak sepakat Pak. Artinya gini, kadang-kadang satu hadis ulama A mengatakan ini doif, ulama B mengatakan ini sahih Pak. Ya. Saya kasih contoh yang paling ekstrim, yang paling gampang apa? Semua hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, oleh Aisyah ya, sama oleh Abu Bakar, itu tidak akan diterima oleh orang Syiah karena dianggap hadisnya dhaif. Kenapa? Yang meriwayatkan adalah Aisyah, Abu Bakar. Aisyah sama Abu Bakar itu di mata orang Syiah itu orang yang tidak adil, orang yang tidak sikoh, orang yang tidak bisa dipercaya. Kenapa? Ini orang yang merampas kekuasaan Ali bin Abi Thalib. Dianggapnya tidak sikoh, tidak adil. Maka semua hadis yang diriwayatkan Abu Bakar ataupun Aisyah itu dhaif di mata orang Syiah Pak. Nah nanti ada perawi-perawi hadis tertentu yang saya tidak bisa menjelaskan karena saya nggak tahu nama satunya satu persatunya. Ini menurut ulama ini dhaif, menurut ulama ini sahih. Makanya di dalam kitab Tirmidzi itu sampai ada istilah hadis hasan sahih. Ya. Antara hasan dan sahih. Karena sebagian ulama mengatakan hasan, sebagian ulama mengatakan sahih. Nah, makanya maksud saya ya kalau ada orang yang selama dia mengatakan ada hadisnya tapi dhaif, ya jangan dibilang bid'ah. Karena istilah hadis dhaif itu bukan dari Nabi. Yang menilai ini dhaif, ini sahih itu adalah ulama. Dan dhaif itu bukan kebalikan daripada sahih sebenarnya. Karena hadis itu ada tiga, sahih, hasan, dan dhaif. Itu semacam grade lah ya. Yang paling tinggi itu sahih, yang kedua adalah hasan, yang ketiga adalah dhaif. Hasannya dilupakan. Orang tidak banyak mengenal. Oke ya, itu yang pertama. Yang kedua, ini slide-nya pakai bahasa Arab ya. Rukunnya puasa itu adalah al-imsak. Maksudnya menahan diri, bukan imsak di waktu menjelang subuh itu bukan ya. Jadi menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Ya tidak makan, tidak minum. Ini kalau Imam Ghazali, antum baca nanti kitab Ihya Ulumuddin. Ini ibadah yang paling unik gitu, puasa itu. Yang namanya ibadah itu biasanya ada action. Salat mulai takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ada tindakan kan, ada action. Apalagi haji, orang harus pakai pakaian ihram, itu ada action. Kurban, action, motong kambing. Kalau puasa itu ibadahnya bukan action. Ibadahnya apa? Ya nggak ngapa-ngapain. Maksudnya nggak makan, nggak minum, nggak melakukan hubungan suami. Jadi menahan. Jadi ada ibadah yang bentuknya adalah lakukan, ada ibadah yang bentuknya jangan lakukan. Nah, Ramadan ini, puasa ini adalah ibadah yang unik gitu kan. Kenapa? Bentuknya itu bukan tindakan, tapi bentuknya adalah menahan diri ya, menahan diri. Nah, itu makanya al-imsak anil mufattirat atau al-imsak anil muftirat. Nah, karena ini ada kata-kata imsak, jadi perlu, mungkin ada pertanyaan. Di Indonesia itu puasa biasanya mulainya waktu imsak atau mulai subuh Pak? Mulai imsak atau mulai subuh? Ini juga kadang-kadang kalau di kampung-kampung kadang-kadang bisa ledek-ledekan tuh, berantem itu Pak, antara orang NU sama orang Muhammadiyah. Nah, kalau di kota jangan lagi ya. Ya seperti kunut subuh lah. Di kampung saya itu bener ledek-ledekan tuh. Kalau orang Muhammadiyah
puasanya mulai adzan subuh, orang NU mulai imsak. Ini di kampung saya. Kadang-kadang ada ngeledek-ledek, nanti orang Muhammadiyah ngeledek orang NU pas sudah puasa, sudah malah ada yang ngerokok, ada yang minum kopi, gitu kan. Pas ada tanda imsak. Nah ini ketidaktahuan aja. Ya. Gini ceritanya ya. Sebenarnya puasa itu ya mulai fajar. Berdasarkan ayat, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Jadi puasa itu sebenarnya mulai fajar. Kalau boleh saya katakan, ya sebenarnya nggak ada khilafiyah sih Pak di dalam ulama bahwasanya mulainya puasa itu adalah mulai waktu subuh. Ya, mulai puasa startnya itu adalah mulai waktu subuh. Cuman Pak, subuh itu sendiri itu, maaf ya, antum nanti cari di artikel dari Muhammadiyah. Muhammadiyah itu pernah menyampaikan sosialisasi. Subuh di Indonesia itu dianggap kecepatan. Ya, harusnya dimundurin. Memang kalau kita bandingkan subuh di Arab Saudi sama dengan subuh di sini memang berbeda ya. Maksud saya begini, maghrib isya itu kadang-kadang berdekatan, tapi subuhnya tetap aja jauh. Sekarang ini kalau di Saudi subuhnya kan jam 5.40, kita kan jam 4.40. Sebenarnya kalau saya boleh milih sih, saya senang milih Saudi Pak, 5.40. Jadi tidurnya rada betah gitu. Tidurnya rada panjangan dikit ya. Kayak semalam saya pulang jam 12 tuh kan, subuhnya jam 4.40 ya. Otomatis kan minimal jam 4 saya udah harus berangkat ke sini kan. Kalau misalnya jam 5.40 kan enak. Ya, tapi saya nggak ahli falak ya, saya nggak ahli hisab ya. Intinya subuh ditetapkan di Indonesia ya. Sekarang hari ini kira-kira jam 4.40 lah. Itulah yang kita pakai. Nah, jadi Muhammadiyah sendiri beberapa kali menyampaikan bahwa hasil risetnya sebenarnya subuh di Indonesia itu adalah kecepatan. Ada juga dulu ada ustadz itu sampai rumahnya mau dibakar katanya, gara-gara mengkritik sholat subuh ini. Dia kalau sholat subuhnya disiangin sendiri dia. Dan dia nyalahin masjid-masjid yang ada ini subuhnya salah, sampai mau kira-kira mau dibunuh orang kira-kira Pak ya. Tapi rumahnya mau dibakar, tapi dimusuhin orang banyak banget ya. Yang mengkritik waktu subuh kita ini dianggap salah, sholatnya nggak sah sampai seperti itu. Ya inilah gara-gara apa? Khilafiyah. Tapi terus dia kekeh merasa paling benar tuh loh. Kalau namanya masalah khilafiyah, kita ya harus toleran terhadap orang yang berbeda pendapat. Dia punya dasar, dia punya ilmu Pak. Kalau kita nggak setuju nggak apa-apa. Ya kita menjalankan sesuai dengan ilmu kita masing-masing. Sebenarnya masing-masing itu ada dalilnya Pak, gitu maksud saya. Cuma kadang-kadang kita nggak ngerti, gitu kan? Kita nggak ngerti. Karena ini ustadz yang ini itu teman sekelas saya, terus terang saja. Sama dosennya juga dikritik. Kamu nggak boleh begitu. Kalau kamu menganggap salah, kamu lakukan upaya ijtihad. Kalau kamu sampaikan, kalau sampai diterima oleh keputusan pemerintah, silakan. Kamu nggak boleh begitu sendiri. Dosennya aja nggak setuju. Tapi ini mahasiswa ngeyel, kan? Sekarang jadi ustadz. Kalau saya sebutin sih kenal sih, tapi saya nggak menyebutin nama ya. Kalau saya sebutin, insya Allah antum pada kenal. Nggak boleh seperti itu ya. Jadi kalau kamu punya pendapat anggap sholat subuhnya salah, kamu mau siangan aja kamu sendiri nggak apa-apa, tapi nggak usah ngelawan seperti itu. Ya. Jadi masalah subuh. Nah sekarang masalah imsak. Imsak itu sebenarnya begini. Tadi saya, nah ini sebenarnya ada hadis ini hadis dari Sahih Bukhari ya. Tasaharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma qama ila shalah. Qultu kam kana bainal adhani was sahur qala qadru 50 ayah. Dari Zaid bin Sabit berkata, dulu kami pernah bersahur bersama Rasulullah. Kemudian kami melaksanakan sholat. Terus saya bertanya, perawinya, berapa jarak antara adzan dengan sahurnya? Oh, sekitar 50 ayat. Nah, jadi jarak antara sahur dengan adzan 50 ayat, belum ada menitan Pak. Zaman Nabi udah ada jam belum?
Belum ada kan? Makanya kadang-kadang saya rada heran tuh, Ustaz bilang, itu Rasulullah sholatnya kira-kira sekian menit. Kok bisa ya memastikan sekian menit? Padahal jamnya belum ada ya. Nah kalau di hadis ini dilengkapkan kira-kira 50 ayat antara adzan dengan sahur. Nah inilah ikhtiar sebagian ulama yang memperkenalkan tentang imsak. Kalau bisa waktu sahur ke adzan itu jangan mepet-mepet, supaya kamu ada persiapan. Begitu selesai sahur ya, terus berangkat ke masjid, sampai masjid adzan. Jangan sahur sampai adzan masih di rumah, jadi berangkat ke masjid terlambat, kan? Kemudian ini juga untuk ikhtiyat, hati-hati, jangan-jangan ada orang yang nanti kesiangan. Kasih batasan waktu imsak di Indonesia. Imsak kira-kira berapa? 10 menit ya? 10 menit atau 15 menit sebelum subuh ya Pak? Kira-kira lah ya. Nah itu kalau misalnya antum bangun sudah imsak, nggak apa-apa, sahur aja. Tapi kalau dalam kondisi normal, kalau bisa, memang ada sunnah mengakhirkan sahur. Bukan berarti terus mepet adzan, itu bukan. Ya, maksudnya mengakhirkan sahur, janganlah sahur jam 2, jam 3, jangan. Ya, menjelang-jelang subuh aja. Tapi kira-kira ya adalah waktu 50 ayat. Waktu yang bisa kamu gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah ya, untuk persiapan sholat subuh, kira-kira yang cukup untuk membaca 50 ayat suci Al-Quran. Ayatnya ayat kursi lagi ya, 50 kali. Ya ayat yang normal lah ya, ayat kursi panjang, atau ayat tentang utang 1 halaman ya. Tapi juga bukan ayat Yasin ya, Yasin kan 1 ayat Pak ya, Alif Lam Mim 1 ayat juga ya. Ini perkiraan saja. Jadi maksud saya, kalau ada yang menggunakan waktu imsak dengan dalil ini nggak apa-apa. Tapi memang ada yang mengatakan, memaknai yang dimaksud dengan adzan di sini adalah qomat. Jadi jarak antara sahur ke qomatnya, nah berarti adzan ke qomatnya 50 ayat. Ada yang memahaminya seperti itu. Tapi secara tekstualnya kan digunakan kata adzan, gitu ya. Jadi nggak apa-apa kalau ada orang yang menentukan istilah imsak. Saya lihat di jadwalnya BSI, ini saya pakai aplikasi BSI, jadwal sholatnya ada imsak juga, ada imsak subuh, nah baru terbit duhur, asar, maghrib, isya. Artinya ada imsak. Imsak itu di sini berapa ini? 4.32. Subuh 4.42. Nah, beda 10 menit benar, 10 menit. Jadi ini untuk persiapan, jangan dibilang imsak itu bid'ah gitu maksud saya ya. Jadi asal usulnya imsak itu di sini. Inilah jamaah sekalian fikih Ramadan, tapi belum semuanya ya, tapi hal-hal yang pra Ramadan dan awal-awal Ramadan yang paling penting sudah saya sampaikan. Barangkali ada yang mau bertanya, silahkan ya. Silahkan. Di saya sebenarnya ada 2 slide ya. Ini yang khusus tentang fikihnya puasa. Kalau ini fikihnya puasa ada slide sendiri ya. Apa yang membatalkan puasa, apa yang nggak boleh, apa yang boleh, ada sendiri. Oke, silakan barangkali ada yang mau bertanya. Ternyata udah jam 6:15 ya Pak. Saya nggak ngeh. Apakah ada yang ditanyakan? Kalau ada silakan. Ini berarti sudah terbit ya, sudah lewat Pak ya. Jam 5.56 Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan mengenai fase dari Ramadan yang 3 fase itu, rahmat, maghfirah, sama idgham minan nar, apakah ada dalil khusus? Oke. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada hadisnya, saya tulis di sini juga. Tapi memang para ulama berbeda pendapat tentang kesahihan hadis ini. Tapi hadis ini sangat terkenal, hadis yang berisi tentang khutbahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih Pak ya. Jadi hadis yang membagi Ramadan dalam 3 fase itu sebenarnya berasal dari Sahih Ibnu Khuzaimah. Sahih Ibnu Khuzaimah. Jadi kitab hadis yang dikenal orang kan Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ya kan? Ada Sahih yang lain Pak. Ada Sahih Ibnu Hibban, ada Sahih Ibnu Khuzaimah. Nah, ini saya kutip di sini nih. Jadi Sahih Ibnu Khuzaimah. Jadi kalau menurut Imam Ibnu Khuzaimah sahih.
Memang standar sahihnya Bukhari dengan standar sahihnya Ibnu Huzaimah berbeda. Standar sahihnya Bukhari itu paling tinggi, makanya disepakati di seluruh dunia. Kalau sudah diriwayatkan oleh Bukhari, udah gak usah ragu-ragu lagi. Tapi kalau masih standarnya Ibnu Hibban, Ibnu Huzaimah, ada yang tidak sepakat. Jadi kalau ditanyakan hadisnya sebenarnya gimana? Kalau menurut Imam Ibnu Huzaimah sahih. Tapi ada yang mengatakan enggak, ini hadisnya dhaif katanya kan. Ada yang mengatakan dhaif. Nah, cuman cara memahaminya berbeda ya. Ini ya. Hadisnya sebenarnya panjang, Pak. Ayuhan nas qad adallakum syahrun adim, syahrun mubarak, syahrun fi lailatul qadar. Sampai di sini ya. Nanti ada. Nah, di sini nanti ada awaluhu rahmah ya, wa wasatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqun minan nar. Jadi ada hadisnya, cuman masalah sahih atau tidak sahihnya ini berbeda pendapat. Tapi bukan berarti gini ya, kalau orang puasa Ramadan di 10 hari pertama kemudian dia mati, dia cuma dapat rahmat, nggak dapat maghfirah. Bukan begitu maksudnya. Tapi kira-kira maksudnya itu begini kalau yang saya pahami, wallahu alam ya, bahwasanya di 10 hari pertama yang paling nongol, yang paling dirasakan oleh umat itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya di 10 hari pertama biasanya semangat orang untuk melaksanakan ibadah banyak. Rahmat Allah itu kan memang untuk semua umat manusia. Bahkan orang kafir pun mendapatkan rahmat Allah loh, Pak. Tapi rahmat di dunia, rahmat di akhirat dia nggak dapat. Kan Bismillahirrahmanirrahim itu kan berbicara, kalau Ar-Rahman itu berbicara rahmat Allah untuk semua makhluknya. Orang kafir pun dapat rahmat. Nyatanya orang kafir dapat rezeki juga kan di sini, dikasih duit kaya juga kan. Nah, itu rahmat Allah. Tapi di akhirat dia nggak dapat, rahimnya nggak dapat ya. Maka di awal Ramadan banyak, tapi yang kedua maghfirah kan 10 hari kedua. Nah, orang yang mendapatkan maghfirah itu enggak banyak. Tidak sebanyak orang yang mendapatkan rahmat. Nah, orang yang terbebas dari neraka itu lebih dikit lagi. Nanti bahkan ada hadis mengatakan kira-kira dari setiap 1000 orang 999 itu pernah masuk neraka semua, Pak. Ya. Yang bebas dari neraka itu cuma 1 gitu, Pak. Masuk surga sih, tapi nggak bebas dari neraka. Ya. Makanya kan dalam doa kita kan apa? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Jadi jangan cuma minta surga doang, minta surga dan dibebaskan dari neraka. Jadi istilah masuk surga dan tidak masuk neraka itu berbeda, Pak. Kalau masuk surga yang penting masuk, belakangan juga masuk. Tapi kalau bebas dari neraka itu masuk surga dari awal. Itu bebas dari neraka. Nah, orang yang bebas dari neraka itu lebih sedikit. Orang yang sukses menjalankan ibadah Ramadan sampai hari terakhir itu dikit. Enggak sebanyak orang yang menjalankan ibadah puasa di awal-awal. Bukan berarti kalau orang matinya di tanggal 10 Ramadan berarti dia nggak dapat maghfirah, ya kan? Kalau orang matinya di bulan Ramadan tanggal 20 dia nggak terbebas dari neraka. Bukan begitu. Ini bahasa-bahasa majaz, ya, bahasa-bahasa kiasan. Jadi ada hadisnya intinya, Pak ya. Cuman para ulama memang ada perbedaan dalam menilai kesahihan hadis tersebut gitu ya. Tapi saya beli buku kumpulan khutbah di Masjidil Haram ya. Hadis ini pernah disampaikan di Masjidil Haram. Ya. Saya beli buku yang kumpulan khutbah di Masjidil Haram. Nah, ternyata ada khutbah pada tanggal berapa, saya lupa, nggak ada tanggalnya di situ ya. Itu ada hadis ini dikutip, awaluhu rahmatun wa wasatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar ya. Saya baru pulang juga hari Rabu kemarin ya. Hari Rabu ya. Jadi ada ternyata hadis ini pernah dikutip oleh Imam Masjidil Haram juga kan, di dalam kumpulan khutbahnya ada kok ya. Begitu, Pak, kira-kira. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Silakan. Ada atau enggak ada?
Kalau nggak ada, kita cukupkan untuk sementara. Jadi insya Allah bulan depan itu kita masih bulan Ramadan ya. Nanti bisa menyempurnakan tentang Ramadan atau tentang zakatnya juga boleh ya. Karena ini konteksnya menjelang Ramadan. Kalau memang mau dibahas tentang Ramadan lagi atau mau dibahas tentang zakat, tergantung keputusan DKM-nya. Nanti saya ikut aja. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.